Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dian TV Channel. Nah, berjumpa dengan lagi di Dian TV Channel untuk kali ini tentang Teorema Pitagoras. Nah, apa sih Teorema Pitagoras? Nah, Teorema Pitagoras sendiri itu adalah diciptakan oleh seorang ahli yang bernama Pitagoras juga. Nah, dengan kata lain Pitagoras itu adalah segitiga deh. Segitiga ya. Segitiga seperti apa sih? Tentang terkait Teorema Pitagoras. Nah, di sini ada 3 buah segitiga. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk support channel ini menjadi lebih update lagi terkait konten-konten yang lain atau Ibu update tentang contoh soal serta pembahasan yang lain ya. Oke, di sini ada 3 buah segitiga. Nah, 3 buah segitiga sendiri di sini kan kita tahu ya, ada yang namanya segitiga sama kaki, ada yang namanya segitiga siku-siku, ada juga yang namanya segitiga sama sisi gitu ya. Nah, gimana sih kalau tentunya yang namanya segitiga sama kaki dia punya kaki-kaki, dua kaki yang sama gitu ya. Gimana kalau tentang segitiga sama sisi? Tentunya tiga-tiga sisinya adalah sama. Nah, tentunya tentang segitiga siku-siku, ya artinya salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, dengan kata lain yang namanya segitiga itu total tiga sudutnya itu 180 derajat. Terkait tentang Pitagoras, dia pasti punya alas, punya tinggi, punya juga sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa ya. Nah, di sini kita lihat adalah sudut ABC, di mana di segitiga ABC ini ada yang namanya hipotenusa, kaki segitiga juga. Nah, hipotenusa itu artinya sisi miring. Nah, sisi miring itu apa sih? Yang namanya segitiga, panjang sisi yang paling terpanjang adalah sisi miring. Nah, dengan kata lain, sisi miring itu istilahnya biasa disebut dengan hipotenus atau biasa dalam istilah bahasa Indonesia hipotenusa gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh ada segitiga PQR. Kita lihat mana sih unsur-unsur dari segitiga PQR ini. Apakah segitiga ini adalah segitiga siku-siku? Ya, tentu. Atau bukan? Manakah hipotenusanya? Kita lihat hipotenusanya. Ada di PR atau ada di PQ. Panjang sisi PR atau PQ ini. Nah, kita lihat ya, ada PR di situ ya. Karena kenapa? Karena di sudut P itu adalah sudut lancip nih di sini. Di R juga sudut lancip ya. Nah, di Q ini sudut siku-siku 90 derajat. Artinya hipotenusanya itu adalah di depan sudut siku-siku ya. Di depannya sudut siku-siku. Untuk soal yang lain, manakah kaki-kaki segitiganya? Kaki-kaki segitiganya adalah kaki QR dan kaki PQ gitu ya. Nah, coba kalau saya deskripsikan dengan denah seperti ini. Nah, artinya kalau kita mempelajari tentang teorema Pitagoras itu sendiri, kita tahu mempelajari denah itu seperti apa. Denah Pitagoras itu seperti apa. Nah, di sini ada denah yang salah satunya ada pertigaan. Artinya di bypass Kifan, di sini ada pertigaan ya, nih bypass Kifan, kemudian Legunde dan di sini. Nah, dengan konsep Pitagoras sendiri, kita tahu berapa sih panjangnya dari jalanan yang ada di area pertigaan ini. Bagaimana sih kita tahu kelilingnya? Ya, kelilingnya dari ketika misalkan hanya dua sisinya aja yang kita tahu, tapi sisi yang lain belum. Berarti kan kita pakai konsep Pitagoras ya kan? Kecuali kita hanya mencari luas. Kalau mencari luas tentunya alas kali tinggi bagi dua. Tapi gimana kalau keliling? Berarti kita harus tahu tiga-tiga sisinya. Nah, untuk lebih jelasnya gimana sih mencari ketiga sisinya? Kita lihat di konsep yang segitiga merah ini. Nah, segitiga merah ini nih ada segitiga sudut X, sudut Y, sudut Z. Nah, di kali ini saya ambil contohnya hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring. Untuk mencari sisi miring sendiri, kita hanya mengkuadratkan akar dari kaki-kakinya, lalu dijumlahkan. Jadi, kalau mencari hipotenusa atau sisi miring adalah penjumlahan kaki-kaki kuadrat dengan diakarkan ya, gitu. Nah, contohnya di soal yang ini nih. Di sini ada YZ 12 cm. Kemudian
XY 5 cm, di mana sisi XY dengan sisi YZ ini adalah kaki-kaki segitiga. Nah, tentunya sisi XZ ini adalah hipotenus atau sisi miring. Nah, tadi sudah ada di slide sebelumnya, mencari sisi miring adalah dengan cara dijumlah, gitu ya. Kemudian kita tinggal menjumlahkan saja XY kuadrat ditambah YZ kuadrat. XY kuadrat 5 pangkat 2. Kemudian XZ kuadrat 12 pangkat 2. Jadi sisanya adalah 25 ditambah 144. Beralat. Jadi jumlahnya adalah 169. Nah, berapa akar 169? Tentunya adalah 13 cm. Jadi intinya panjang dari XZ sendiri adalah 13 cm. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan konsepnya kalau kita mencari salah satu sisi yang lain selain hipotenus, yaitu kakinya. Nah, di mana yang namanya hipotenusa adalah sisi yang paling terpanjang, maka itu menjadi pengurang untuk mencari sisi yang lain. Contohnya FG sama dengan FH kuadrat dikurang GH kuadrat. Yang jadi pengurang selalu hipotenusa karena dia sisi paling terpanjang di antara ketiga sisi yang ada di segitiga ini. Ya. Oke, kalau begitu kita masukkan konsep yang tadi ke contoh soal yang ini. Nah, GH-nya sudah ada 8 cm, FH-nya sudah ada 10 cm. Gimana kalau kita mau mencari dari FG? Berarti FG sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 kuadrat. Yang jadi pengurang tuh hipotenus atau sisi miring 10 kuadrat. Maka 100 dikurang 64. Nah, akar dari 36. Maka akar dari 36 adalah 6 cm. Itu ya, akar dari 6 cm. Nah, di sini ada tabel terkait tentang triple Pythagoras. Nah, kalau kalian sudah hafal dan sudah mengerti konsep dari triple Pythagoras, ya kalian tidak usah memasukkan rumus yang tadi. Nah, tinggal memasukkan angka yang ini aja. Contoh misalkan, kalau di dalam satu segitiga ada panjangnya itu ada 3 cm, ada 4 cm. Tentunya panjang sisi yang satu itu pasti 5 cm. Berarti 5 cm-nya adalah hipotenus. Nah, di mana 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat? Jadi akar 25. Berapa akar 25? Adalah 5. Ya. Ini konsep triple Pythagoras yang paling sering keluar di dalam beberapa soal. Nah, ingat ya, yang namanya Pythagoras itu tidak harus soalnya berupa Pythagoras. Pythagoras ini selalu terkait tentang bangun datar segi 4 ya. Bangun datar segi 4 atau bangun ruang segi 4 ya. Contoh bangun datar segi 4 bisa trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, masih terkait tentang konsep Pythagoras. Kalau kita masuk ke bangun ruang, misalkan bangun ruang limas, masuk juga tetap masih ada Pythagorasnya. Jadi ini adalah konsep yang kalian harus pahami ya, untuk kalian mempelajari bangun datar segi 4 atau bangun ruang segi 4 gitu ya. Nah, ini ada contoh. Diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Tapi sebelumnya saya ganti pennya dulu menjadi warna putih. Ya. Diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut. Di sini ada 10, ada 26. Nah, berarti di sini kita mencari QR ya. Langsung aja kita cari QR nih. QR adalah sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Berarti akar dari 676 dikurang 100. Nah, berarti berapa? Akar dari 570 sama dengan adalah 24 cm. Itu ya. Itu 24 cm. Jadi, kenapa 24 cm? Karena yang kita cari adalah sisi QR, bukan sisi miring. Jadi, makanya kenapa di sini adalah pengurang gitu. Kita lihat di soal berikutnya. Nah, ini sama nggak sama seperti yang sebelumnya? Nah, masih sama nih. Tapi kita lihat dulu sih akar 35 pangkat 35 berapa sih? 35 kali 35 kita hitung dulu ya. 35 kali 35. Supaya tidak nanti kesalahan. 5 di 2, 15 jadi 17 ya.
5 kali 3, 15. Berarti 3, 9, 10 ya. Maka hasilnya adalah ini 5, ini 2, ini 2, ini 1. Nah, berarti 28 gimana 28? 28 kali 28. Kali ini 4, ini 6. 16 tambah 6. Berapa 16 tambah 6? 22 ya? 22. 8 kali 2, 16. Tambah 5. Berarti 4, 8, 2. 7 dong. Sebelumnya adalah 7. 7, 8, 4. Ya. Nah, maka mencari T dari coret-coretan yang tadi, mencari T sama dengan akar dari 1225 dikurang 784. Coba kita kurang nih. 1225 kurang 784. Nah, kurang dulu. Ini 1. Kemudian 12 kurang 8, 4. 4, ini 1. Kemudian 11 kurang 7, dan 11, 10. 11. Ada 4 ya. Maka hasilnya adalah akar dari 141. Maka hasilnya adalah 21 cm. Itu ya. Oke, ini. Nah, terkait 21 cm ya. Karena Ibu masih belajar, tadi masih slide-nya kebuka gitu ya, karena masih mempelajari tentang pen tablet ini. Nah, mudah-mudahan semakin lancar nih Ibu menggunakannya. Nah, doain saja. Dengan apa? Dengan cara support channel ini, dengan mengklik tombol like, comment, and subscribe. Gitu ya. Terus mempelajari kok Ibu Dian. Oke. Nah, gimana nih kalau di sini ketumpuk ada segitiga 1, ada segitiga 2, ada segitiga ABC, ada segitiga AD. Nah, gimana kalau kita mau mencari panjang AD? Tentunya kita mencari panjang AC dulu. Nah, di sini ada 2 miring ya. Sisi miringnya AC, sisi miringnya si AD. Gimana kalau mencari AC? Kita cari AC dulu nih. AC. Nah, karena AC ada sisi miring. Kalau udah hafal triple Pythagorasnya langsung saja pakai konsepnya. Tapi kalau belum, ya kita lihat nih konsepnya. 12 kuadrat. Nah, sisi miring ditambah ya. Ditambah 9 kuadrat. Jangan-jangan tadi di slide sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian jangan di skip-skip. Ditambah 81. Maka sama dengan akar 225. Gitu kan ya? Sama dengan 15 cm. Nah, gimana? Kok yang dicari AC dulu? Karena AC ini nanti yang mau kita cari adalah supaya AD-nya ketemu. Nah, berarti panjang AD, namanya panjang AD adalah dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kalau sudah hafal, ada yang udah hafal konsep triple Pythagoras ya, boleh langsung saja. 225 ditambah 64 sama dengan berarti akar 289. Berapa akar 289? 17 cm. Itu ya. Nah, ini merupakan terakhir. Nah, ini contoh soal ini adalah mungkin dulu muncul di soal ujian nasional tapi tahun berapa. Nah, ini tentunya konsep ya. Nah, soal ujian nasional ini juga masih ada konsep Pythagoras yang lain, cuman mungkin dalam bentuk soal yang lain. Oke, sekian dari Ibu. Tapi jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya supaya support channel ini dan Ibu selalu mengupgrade kompetensi yang Ibu punya. Supaya kalian dapat ilmu, Ibu juga dapat ilmu, kita sharing, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan support channel Dian TV Channel. Sampai jumpa. Bye.